Rita, welcome to podcast SOS Special of Safel. Oke, kali ini kita akan membahas topik mengenai MSIB, yaitu salah satu program dari Kampus Merdeka yang selalu memiliki jumlah peminat yang cukup ramai ya teman-teman. Nah, kali ini aku nggak akan sendiri nih guys podcastnya. Aku akan ditemani oleh mantan staff Safel bagian public speaking, yaitu Kak Rahmat. Oke, terima kasih banyak Fisya dan selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang nonton podcast SOS ini, SOS ya. Oke, kenalin nama aku Rahma dan bener banget aku pernah di Safel, itu tepatnya di Departemen Public Speaking. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya Kak Rahma. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Rahma tentang MSIB. Kak Rahma tahu MSIB ini awalnya dari mana nih? Oke, mungkin sebenarnya banyak banget ya info tentang MSIB karena kan kalau kamu udah masuk ke mahasiswa gitu ya, kamu udah masuk ke jenjang kuliah itu pasti banyak sekali info mengenai MBKM dan salah satunya MSIB ini. Dan untuk dari mana infonya aku dapat itu jujur dari teman-temanku juga banyak yang menginfokan itu, terus juga dari cutting-cutting juga banyak, terus di TikTok, di IG juga seliweran. Jadi kalau info mengenai MSIB itu dari berbagai sumber sebenarnya. Oke. Kalau dari Kak Rahma sendiri nih, alasan daftar MSIB itu alasan terbesarnya apa nih Kak Rahma? Oke, kalau alasan terbesarnya mungkin yang pertama karena nggak pengen cuma kuliah aja gitu ya, jadi pengen ikut salah satu program, itu program apapun deh gitu. Dan mikirnya dulu pas aku waktu semester 5 tuh kayak ini program tuh bermanfaat banget, gak hanya untuk aku mengejar tentang teori perkuliahan tapi juga tentang karir gitu lah. Jadi aku melihat programnya ini menarik, so ya udah aku daftar aja. Dan juga banyak info kalau misalnya kita ikut program MSIP ini bisa dikonversi ke mata kuliah yang lain ataupun ke KKN dan juga PKL kalau di UND sendiri ya. Jadinya why not gitu untuk ikut program itu, kayak gitu sih sebagai alasannya. Dan juga experience-nya mungkin banyak ya, karena kan ngikutin MSIB juga kita bisa masuk ke lingkungan kerja yang benar-benar real kan. Jadinya untuk kehidupan setelah kuliah itu bermanfaat gitu lah kalau misalnya ikut MSIB. Jadi alasannya seperti itu. Berarti benar-benar banyak banget ya manfaat yang bisa kita ambil kalau misalnya kita ikut program MSIB ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Rahma, menurut Kak Rahma selama proses pendaftaran itu susah kayak Kak, atau mungkin di saat-saat tertentu ada struggle gitu dari Kak Rahma pada saat prosesnya? Oke, kalau untuk mendaftar sendiri sebenarnya susah nggak tuh relatif ya. Tapi pas di tahunku itu, pas di periodeku maksudnya, itu mungkin kita susahnya di bagian berkas kita menyiapkan. Ada yang namanya SPTJM dan SR gitu. Bagi yang besok mau mendaftar, kalian pasti tahu tentang itu tuh apa. Mungkin ribetnya di bagian situ. Tapi kalau untuk mendaftarnya sendiri sebenarnya ya udah tinggal siapin surat-surat aja, CV of course kan, karena kita kan mendaftar di suatu perusahaan ya. Jadi perlu banget yang namanya CV. Terus habis itu cari-cari info tentang MSIB, dan juga asalkan teman-teman banyak informasi dari prodi, terutama prodi kalian sendiri. Aku rasa sih untuk mendaftar MSIB itu dari prosesnya ini masih persiapannya segala macam itu, aku rasa sih nggak begitu susah gitu. Berarti harus lebih teliti lagi ya terkait berkasnya kayak gitu. Nah, mungkin tadi udah disebutin sama Kak Rahma alasannya gitu ya. Nah, manfaat yang pertama kali kepikiran sama Kak Rahma gitu terkait program MSIB-nya gitu. Kalau manfaat sendiri sebenarnya udah aku mention di awal tadi ya, kayak manfaatnya lebih ke kita jenjang karir kan, karena kita benar-benar merasakan experience kita kerja gitu ya, sesuai dengan bidang yang kita inginkan atau apapun bidang itulah. Jadi manfaatnya lebih ke karir sih menurutku. Dan juga relasinya tuh kita nggak hanya relasi antar teman perkuliahan aja, tapi relasinya sudah ke ranah yang profesional gitu ya, karena di situ kan banyak kalian ketemu sama orang-orang, ketemu sama orang yang real bener-bener kerja di situ kan. Jadi dari segi skill juga dapat, dari segi relasi juga dapat, dan gimana kita tuh bisa punya bayangan yang real tentang dunia kerja itu seperti apa. Jadi manfaatnya sih kalau menurut aku banyak ya, kayak gitu. Oke, baik-baik. Nah, mungkin kalau dari Kak Rahma juga ya, kalau misalnya kita mau mendaftarkan diri ke perusahaan, itu kan tadi udah di-mention di awal terkait CV ya.
Nah, Iya, ada menurut CV Kak juga. Rahma itu CV yang baik itu seperti apa ya, Kak? Oke, kalau CV yang baik itu sebenarnya teman-teman kayaknya udah banyak yang tahu tentang namanya ATS ya. Jadi Applicant Tracking System kalau nggak salah ya kepanjangannya. Itu kan kita bikin yang namanya format CV-nya tuh sebenarnya kalau zaman dulu mungkin CV itu yang modelan CV kreatif kan, ada gambarnya, terus kita buat sekreativitas kita gitu kan. Tapi semakin kesini perusahaan tuh sebenarnya mereka kan apa ya, kalau misalnya menyeleksi dengan membaca manual, mereka baca review satu-satu kan itu agak ribet ya dari perusahaan. Jadi mereka punya yang namanya ATS itu. Jadi supaya CV itu bisa terdeteksi sama sistemnya, kita bikin yang namanya CV-nya ATS friendly, Applicant Tracking System friendly. Itu banyak banget contohnya di internet, kalian nanti bisa lihat. Jadi itu kalau dilihat kok CV-nya monoton ya, kayak cuma tulisan doang, tapi emang CV yang benar tuh seperti itu teman-teman. Tapi bukan berarti CV yang kreatif itu salah gitu, bukan berarti, karena beberapa perusahaan seperti yang mungkin desain grafis ataupun yang perusahaan yang membutuhkan kreativitas tinggi itu mereka juga apa ya, terkadang menerima CV yang modelnya kreatif. Karena dulu aku pernah melihat kayak ada orang yang bikin CV pakai template Spotify gitu, itu justru malah diterima kayak gitu. Terus juga selain dari template-nya sendiri atau formatnya, itu teman-teman juga harus perhatikan yang namanya isian CV ya. Jadi nggak hanya dituliskan pengalamannya, oh aku pernah part time, aku pernah magang di sini, aku pernah di kepanitiaan ini, tapi kalian juga harus jelaskan misalnya kalian pernah ikut, misalnya aku di Safel ya dulu, aku pernah menjadi koordinator LO di festival budaya gitu. Nah, aku jelaskan tuh 3 poin aja, nggak usah banyak-banyaknya, nggak usah banyak-banyak. Nah, di koor Facebook itu kamu ngapain aja? Jelaskan tuh menghandle apa, menangani apa tuh kamu jelaskan. Dan juga jangan lupa biar kredibel, ada datanya nggak apa, kamu berhasil mencapai berapa peserta gitu, terus juga dikasih tanggal, bulan dan tahun. Tanggalnya mungkin nggak apa-apa kalau kalian lupa tanggal, tapi bulan dan tahun itu juga hal yang wajib untuk kalian put di CV gitu. Oke, tadi udah disebut tentang CV juga ya, Kak. Yes. Nah, terus habis itu beberapa spesifikasi di dalamnya. Nah, itu kan pasti ada di dalamnya tuh pengalaman organisasi ya, Kak. Nah, kalau misalnya dari Kak Rahma sendiri, menurut Kak Rahma tuh pengalaman organisasi itu sepenting itu nggak, Kak, untuk CV ketika kita melamar di perusahaan? Kalau menurut aku cukup penting ya untuk pengalaman organisasi, walaupun yang sekarang kan banyak yang merasa kayak apa sih organisasi, mending gue ikut magang atau apa gitu kan. Tapi untuk supaya kalian punya pengalaman biar bisa ditaruh di CV magang kalian, menurutku proses mengikuti organisasi itu salah satu prosesnya gitu loh. Karena kan contohnya misalnya aku di Safel ya nih, di Safel dulu kan aku tadi udah mention aku ikut apa sebagai koordinator di LO Facebook, ataupun ketika dulu aku pernah juga jadi PDD di misalnya PDD kan, karena aku punya pengalaman di situ. Nah, aku dari pengalaman itu aku bisa taruh tuh di CV. Terus juga selain itu ada yang namanya portofolio. Jadi ada 2 hal ya untuk kamu melamar di pekerjaannya. Portofolio itu juga salah satu yang dibutuhkan untuk melamar di perusahaan MSIB ini ya. Aku kemarin pas melamar itu selain pakai CV, aku pakai portofolio. Nah, bedanya itu kalau CV itu kan kebanyakan kalimat atau kata-kata gitu ya yang ditaruh di situ. Tapi kalau portofolio itu lebih banyak di buktinya gitu. Jadi kalian bikin kayak PPT, terus ada bukti gambar-gambarnya gitu. Oh, ini event yang pernah kalian lakukan. Oh, misal kalian pernah ngedesain, kalian bisa taruh tuh desain-desainnya di situ apa aja. Terus habis itu kalian pernah nulis atau kalian pernah publish di web mana, itu juga bisa kalian taruh tuh. Jadi lebih real gitu loh kalau misalnya portofolio. Jadinya misalnya kayak kembali yang tadi, dulu misalnya kamu pernah ikut jadi anggota PDD atau staff PDD nih, kan kamu punya yang namanya apa, product design kan, atau kamu pernah nulis artikel nih kan, di Safel juga kita bisa unggah artikel kan di salah satu proper atau aku lupa namanya itu. Nah, kita bisa tulis artikel kan di situ, kita juga bisa publish design kan. Nah, dari produk-produk yang udah kalian dapatkan selama di organisasi itu bisa kalian tunjukkan atau bisa kalian tempelkan di portofolio kayak gitu. Jadi menurut aku penting untuk mengikuti organisasi untuk menuju ke pendaftaran MSIB. Jadi biar kalian punya pengalaman gitu. Jadi biar CV-nya keisi gitu ya, Kak, apa gimana? Yes, betul. Biar CV dan portofolionya keisi. Oke, siap-siap. Nah, kalau misalnya gimana nih caranya orang tahu kita tuh punya skill dan segala macamnya tuh, kalau misalnya aku lihat-lihat di TikTok ya kalau nggak salah, itu tuh beberapa kali orang tuh nyebut personal branding gitu. Nah, itu juga nggak jarang disebut LinkedIn. Nah, jadi misalnya udah banyak pengalaman gitu ya guys, itu tuh mereka personal brandingnya salah satunya dengan cara mencantumkan beberapa pengalamannya di LinkedIn gitu. Dan katanya hal-hal seperti itu bisa membuat HR atau mungkin perusahaan itu lebih ada nilai plusnya gitu. Nah, itu menurut kalian kayak gimana? Oke, iya betul banget seperti yang dikatakan Fisya tadi ya. Jadi salah satu cara kita biar bisa menarik
dari HRD perusahaan tersebut tuh salah satunya kita bikin LinkedIn ya. Dan apa ya, kadang kan kita mahasiswa itu banyak juga yang belum punya LinkedIn gitu loh. Nah, jadi alternatifnya kalau kalian nggak punya LinkedIn ya di CV tadi kalian put pengalamannya di CV. But alangkah baiknya kan kalian udah bikin CV. Di situ kan di CV ada pengalamannya. Sebenarnya LinkedIn itu nggak jauh beda dari CV, cuma mereka bisa di-update terus gitu loh. Kalau CV kan kamu update, kamu harus ganti file, harus ganti file. Tapi kalau di LinkedIn ya kamu ada pengalamannya tuh beruntun gitu. Jadi terlihat periodenya juga terlihat. Jadi dari pihak HRD itu mereka lebih mudah untuk nge-recognize kamu. Jadi sebenarnya LinkedIn itu mempermudah mereka untuk ngenalin kita aja gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau baca CV, nggak mau zaman sekarang baca CV gitu, udah ada LinkedIn, mending langsung ke LinkedIn aja. Karena kan di sana kamu bener-bener bisa put keduanya, baik CV atau portofolio gitu kalau misalnya di LinkedIn. Karena kan kalau di LinkedIn kamu bisa kasih gambar, sertifikat dan lain-lain gitu kan. Jadinya itu mungkin memudahkan dari HRD pihak perusahaan untuk lebih mengenalin kamu gitu secara personal branding. Terus juga sebenarnya personal branding itu nggak hanya lewat LinkedIn ataupun apa gitu ya teman-teman. Jadinya kamu bisa lewat banyak kan sosial media sekarang, bahkan orang memperkenalkan diri mereka, personal branding mereka tuh lewat TikTok gitu ya. Jadi banyak cara untuk kamu personal branding gitu di TikTok, di Instagram. Jadi nggak usah malu-malu untuk Instagramnya di private gitu ya, nggak usah, karena itu juga bagian dari personal branding kalian. Kalian pernah lomba apa, pernah jadi MC atau pernah misalnya podcast seperti ini, Fisya pernah podcast di foto gitu kan ya udah di-upload aja di Instagram gitu kan, karena biar HRD tahu oh ini memang anaknya aktif seperti itu. Jadinya ya banyak cara untuk personal branding dan itu bermanfaat banget untuk apply di suatu posisi perusahaan. Oke, lengkap banget ya penjelasannya tentang LinkedIn dan CV dari Kak Rahma ini. Nah, kalau misalnya udah ada LinkedIn, udah ada CV tuh terus caranya apply di perusahaannya itu kayak gimana Kak? Terus posisinya juga cara kita nentunya kayak gimana supaya peluangnya tuh lebih gede gitu Kak? Oke, mungkin ini di konteks MSIB ya, kan di konteks MSIB ini. Kalau cara apply ya tadi ya, kita udah ada CV, kita udah ada portofolio, dan gimana strategi yang tepat mungkin seperti itu ya. Ini mungkin kalau strategi dari aku sendiri ya, dan beberapa juga sudah di-share dari teman-teman gitu kan. Pertama adalah yang perlu kita siapin berkas ya, berkas yang sesuai dengan ketentuan dari pihak MSIB-nya. Kalau di tahunku itu kita harus ada yang namanya SPTJM dan SR, tapi aku lihat semakin kesini SPTJM dan SR itu semakin dipermudah. Jadi kayak pihak MSIB itu nggak mau mempersulit kita gitu. Jadi tinggal koordinasi teman-teman sama pihak kampus aja kayak gitu kalau untuk SPTJM dan SR. Terus kalau untuk CV, nah CV itu ini nanti urusan teman-teman sama pihak perusahaan gitu kan ya. Jadinya selama teman-teman masih bisa kan, timeline pendaftaran MSIB itu kan panjang ya. Selama teman-teman di situ masih bisa, aku belum punya pengalaman nih, selama masih bisa ngumpulin pengalaman, kumpulin aja sebanyak-banyaknya. Misal kalian mau ikut kursus, kalian mau ikut pelatihan apa, kalian mau ikut organisasi atau lomba apa, itu terserah gitu kalian teman-teman. Karena itu seiring waktu itu bisa ditampilkan lah di CV sebelum masa deadline-nya pendaftaran MSIB. Terus untuk ketika berkas semua sudah siap, nanti kan kita ada yang namanya milih perusahaan kan ya. Betul. Jadi kalau di periodeku dan periode kemarin yang baru aja, aku kan periode 5 ya, MSIB 5, dan yang sekarang berjalan itu MSIB 6 kalau nggak salah kan ya, MSIB 6. Nah di MSIB 5 dan 6 itu kita diberikan kesempatan sebanyak 22 kali, 22 ya teman-teman, main banyak kan, 22 kali untuk kita bisa apply ke perusahaan. Maksudnya perusahaannya itu ke 22 perusahaan gitu loh. Jadi kita bebas lah, kamu mau daftar di perusahaan mana aja itu terserah kamu. Jadi harapannya dari 22 perusahaan itu ada satu aja yang nyantol gitu loh. Nah terus sekarang gimana strateginya supaya kita bisa nyantol ke satu perusahaan itu? Kalau dari aku kemarin nerapin strateginya itu kan total 22 perusahaan ya. Kita bagi menjadi 10-5-5-2. Iya, 10-5-5-2. Jadi yang pertama itu kita 10 perusahaan itu big company dan dream position. Jadi perusahaan gede ya, nanti teman-teman bisa kategorikan sendirilah di mana yang termasuk perusahaan gede, di mana yang termasuk mid, di mana yang perusahaan yang startup kayak gitu loh. Jadi 10 itu kalian awalnya daftar di 10 perusahaan dengan posisi yang kalian idam-idamkan, posisi apapun itulah. Misalnya walaupun aku sekarang jurusannya sastra Inggris, aku pengen magangnya di di data science misalnya, itu karena itu dream position kalian, terserah. Yang penting itu dream position kalian, daftarkan di 10 perusahaan dengan dream position. Terus selanjutnya adalah
5 itu adalah big company and relevant skill. Jadi masih perusahaan yang besar, 5 perusahaan yang besar, tapi posisinya itu sebenarnya aduh ini nggak aku inginkan banget, tapi skillnya relevan sama aku. Kayak aku sekarang di sastra Inggris nih, aku punya skill untuk menulis, dan sebenarnya aku nggak pengen daftar di posisi yang ada hubungannya sama kepenulisan. Nah itu kamu boleh karena relevan gitu kan, dan itu masih di company. Terus selanjutnya 5 lagi itu mid company tapi dream position. Ya, jadi company-nya biasa, mesti di tengah-tengah yang mendekati company besar tapi dream position. Terus selanjutnya yang terakhir kan tinggal 2 perusahaan lagi yang kita daftarkan, itu adalah mid company dan relevant skill. Seperti itu, mid company, relevant skill itu yang peluang yang terakhir, itu 2 perusahaan tadi. Jadi kalau bisa teman-teman petakan seperti itu, jadi biar nggak asal aku mau daftar di sini aku masukin ke dream ke big company semua. Itu kan kalau big company kan otomatis saingannya kan semakin gede ya. Jadi nanti peluang kamu untuk bisa keterima itu semakin kecil gitu. Jadi harus dibagi seperti itu. Terus sama satu lagi strateginya adalah kalau misalnya nyebar posisi itu, misalnya kamu menargetkan salah satu perusahaan, contoh ya aku sebut di sini adalah Paragon gitu, misalnya Paragon. Aku pengen banget nih masuk Paragon, aku mau daftarin 10 posisi di Paragon gitu kan, banyak ya 10 posisi. Jadi dia harapannya mesti satu posisi ada yang nyantol gitu kan. Tapi kadang itu perusahaan tuh pas di akhir kayak masa seleksi gitu kan, mereka tuh cuma mau tolong ya kalian yang mau daftarin lebih dari 1 atau 2 posisi boleh deh, tapi ujung-ujungnya nanti tuh mereka cuma minta pilih 1 posisi yang kamu inginkan aja gitu, atau 2 posisi yang kamu inginkan. Jadi kan nanti 8 posisi yang udah kamu apply itu kan sia-sia kan jatuhnya, yang walaupun kamu bisa sebar itu di perusahaan lain, tapi karena dari perusahaan tersebut menutup untuk 2 atau 1 posisi aja, jadi jatuhnya sia-sia. Jadi harus dipikirkan matang-matang di bagian penyebaran pemilihan perusahaan itu. Jadi nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Yes, bahkan Kak Arama juga punya triknya tersendiri nih, supaya peluangnya lebih gede gitu ya untuk lolos MSIB magang gitu ya. Nah, dengar-dengar nih Kak, di MSIB itu di lini masanya kalau nggak salah tuh ada tes namanya survei kebinekaan. Itu apakah masih ada sampai sekarang, dan kalau misalnya masih ada itu kayak gimana sih survei kebinekaan itu? Oke, kalau dari bentuknya sendiri ya, survei kebinekaan itu sebenarnya dulu pun aku ya sebelum ikut survei kebinekaan, aku taunya survei kebinekaan itu adalah ngomongin UUD, ngomongin Pancasila, ngomongin tentang pengetahuan umum kebangsaan gitu kan. Tapi ternyata tuh survei kebinekaan itu lebih ke sikap-sikap kamu gitu loh, cara kamu mengatasi ketika dalam suatu kelas ada orang yang seperti ini, kamu harus jadi lebih ke sikap kita terhadap sesama, sikap kita yang mencerminkan kebangsaan gitu. Sebenarnya mudah, untuk menurutku gampang ya, yang penting kalian fokus dan jangan grogi aja, itu insya Allah sih bisa gitu. Dan untuk ada atau tidaknya itu kalau di periodeku masih ada, di MSIB 5 masih ada, tapi dengar-dengar di MSIB 6 ini tes kebinekaan udah dihilangin gitu. Jadi bisa jadi di MSIB 7 besok atau seterusnya itu bisa jadi udah dihilangin juga. Tapi kalau misalnya teman-teman kok ternyata dimunculin lagi kan, kita nggak tahu ya. Pokoknya tes kebinekaan itu nggak susah teman-teman ya, kayak yang udah aku tadi sebutkan. Seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya selanjutnya kadar nominal survei kebenikaannya nggak ada ya, karena pada saat ini juga survei kebenikaannya itu nggak ada gitu ya guys, sudah dihilangin. Oke, siap-siap. Nah, selain tes survei kebinekaan itu kan pasti ya setiap perusahaan itu ada yang namanya sesi interview. Yes. Nah, kalau dari Kak Rama sendiri nih, sesi interview yang baik itu dari kita sendiri persiapannya tuh harus kayak gimana nih Kak? Untuk interview itu pasti ya, sesi interview itu pasti, karena seleksi perusahaan tuh ada yang 5 kali, maksudnya 5 step, ada juga yang kamu diumumin kamu langsung interview, ada juga yang lewat pelatihan, pelatihan penugasan, pokoknya banyak. Tapi salah satu step yang pasti dilewatin itu adalah interview, karena kan perusahaan pengen tahu kita tuh bentuknya kayak gimana sih, kita tuh kualitasnya seperti apa sih, cara kita nge-presenting diri kita. Nah jadi interview itu adalah salah satu hal yang paling krusial dan biasanya adalah seleksi tahap terakhir, ya kan. Nah kalau dari aku sendiri, sebenarnya interview itu kuncinya adalah kuasai perusahaannya, maksudnya kuasai backgroundnya perusahaannya itu seperti apa, kuasai posisi yang kamu inginkan. Misalnya kamu di situ, aku kasih contoh aku sendiri ya. Kemarin adalah aku itu posisinya di content writer, jadi aku kepenulisan ya di content writer. Yang aku harus siapkan adalah, aku kan kemarin interview di perusahaan magangku yang aku terima itu adalah Merdeka.com, bagian dari liputan 6 ya. Terus di situ yang
aku pelajari pertama adalah Merdeka.com itu apa sih? Itu bagian dari apa sih, perusahaan apa sih? Terus mereka biasanya nih ya, perusahaan tuh kadang juga mereka menanyakan motonya mereka gitu. Sorry. Menanyakan motonya, terus menanyakan value perusahaan, kayak sejauh apa kamu tahu tentang perusahaan kita. Mereka pengen tahu itu. Terus habis itu cari tahu posisi yang kamu daftarkan. Kayak apa sih yang kamu ketahui tentang content and copywriting, atau apa sih yang kamu tahu tentang posisi tersebut. Terus juga mereka nggak jarang ngasih studi case jika ada hal seperti ini. Misalnya kan aku besok berhubungan dengan reporter atau liputan ya, liputan kan, kalau misalnya ada masalah ini apa yang kamu mau lakukan gitu. Terus juga dulu yang aku lakukan adalah ini nggak hanya di bidang berita doang atau bidang-bidang yang berhubungannya dengan konten news ya, tapi kadang tuh perusahaan pengen tahu apa isu yang kamu tahu saat ini, yang isu yang jadi pengen tahu sejauh mana kamu tuh update tentang dunia gitu loh. Iya kan, jadinya karena mereka kan nggak pengen juga ya calon peserta magangnya atau calon perusahaan yang kerja di perusahaan mereka tuh kurang wawasan gitu kan ya. Jadi mereka pengen tahu apa yang kamu tahu tentang isu-isu yang saat ini sedang terjadi, isu apapun itu. Jadi isu internasional, isu dalam negeri, atau isu apa ya, kantongi 3 isu lah, itu menurutku sudah aman gitu. Dan yang paling penting adalah tenang dan jaga sikap ya, jangan kayak yang kayak kebanyakan pola gitu, jangan kalau interview. Karena dari HRD juga melihat gimana kamu behaviornya. Iya. Kayak gitu sih. Dari belajarnya juga bahkan dinilai sama HR-nya gitu ya kan ya. Sama satu lagi tuh being curious aja sih, kayak kepo gitu loh. Kayak kamu tanya lah tentang perusahaannya, kalau dikasih kesempatan buat tanya ya kamu tanya. Walaupun mungkin nggak yang terlalu penting amat, atau usahakan kalau menurutku sih usahakan yang memang benar-benar pertanyaan ya, jangan kayak asal tanya ini kalau saya nggak masuk gimana ya? Itu kan asal tanya ya, tapi jangan asbun ya teman, jangan asal bunyi, jangan asal bunyi. Jadi usahakan pertanyaan kalian memang berkualitas gitu. Oke, baik. Jadi untuk interview juga jadi salah satu tes yang cukup krusial ya teman-teman, karena apalagi tuh biasanya di tahap akhir ya kayak. Yes, betul, di tahap akhir. Siap. Nah, pernah dengar nih kan di TikTok atau di mana gitu ya, katanya kalau misalnya alumni di suatu perusahaan itu, di perusahaan tertentu itu dapat berpengaruh kepada calon pendaftar baru di perusahaan tersebut. Jadi kayak misalnya nih aku pernah di Merdeka.com, apakah itu nanti menentukan adik tingkatku tuh bakal bisa kerja di Merdeka.com gitu kan. Kalau menurut aku sistem seperti itu, kalau aku pribadi ya melihatnya itu sebenarnya nggak begitu berlaku ya, karena kalau seleksi kan tergantung kualitas dirimu seperti apa kan, apakah kamu layak untuk berada di posisi ini atau enggak. Kalau misalnya nih di Merdeka.com itu di angkatanku ada 10 orang, belum tentu nanti di angkatan selanjutnya ada 10 orang juga atau 20 orang bahkan atau 30 orang. Jadi tergantung apakah kamu tuh layak untuk berada di perusahaan itu atau enggak. Jadi menurutku sih nggak banyak kaitannya gitu. Menjamin atau tidak menurutku nggak begitu menjamin. Pokoknya tetap harus meningkatkan diri sendiri gitu ya. Oke, jangan mengandalkan ya yang kayak sekarang. Yes, mungkin alumni itu bisa kalian manfaatkan untuk sumber cari tahu aja. Misalnya seperti ini, kayak aku sharing ya tentang pengalamanku MSIB, dan kalau misalnya nggak di podcast ya mungkin kalian bisa langsung chat atau WA atau ngobrol langsung ke alumni perusahaan tersebut, karena dari situ kalian bakal bisa mendapatkan info banyak banget, karena seleksi dari tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang itu nggak jauh beda sebenarnya. Keren. Jadi pokoknya jangan lupa untuk terus mengupdate diri sendiri. Pokoknya jangan bergantung sama orang lain kalau bisa ya. Iya, jangan malu buat bertanya. Dan ya seperti itu. Oke. Dengar juga nih Kak, kalau di MSIB itu ada dana bulan, ada biaya ya, bantuan biaya hidup gitu kan. Bantuan biaya hidup, ya betul. Itu kalau dari Karama dapat berapa nih? Ini langsung nanyain dapat berapa? Kalau bantuan biaya hidup itu ada, kita dari pihak magang ya, aku ngomongin magang aja ya. Kalau dari studi independen dan lain-lain itu ada ranahnya sendiri. Aku jelasin di bidang yang aku ikutin aja, yaitu magang. Kalau magang sendiri kita dapat biaya itu per bulan. Ya kan, per bulan kan kita dihitung itu selama 5 bulan ya. 5 bulan kan, selama 1 semester itu 5 bulan. Nah kita dapat biaya per bulan, tapi ngasihnya itu jadi dibagi 2 termin. Jadi di 3 bulan pertama, jadi nggak per bulan kamu dikasih, per bulan kamu dikasih ditransfer gitu, enggak, tapi 3 bulan pertama
dikasih, terus habis itu nanti yang ada 2 bulan terakhir gitu. Terus untuk berapanya sendiri itu kalau dari pihak MSIB-nya secara keseluruhan ya, dari pihak pemerintah Kemendikbudristek itu mereka itu kalau di tahunku ngasihnya 2,8. Oh, 2,8 juta. Jadi mereka harapkan dengan biaya segitu kalian bisa buat living cost dan lain-lain gitu loh. Pokoknya dan aku rasa itu memang cukup dan memang layak untuk diberikan ke kita gitu loh. Terus kalau dari sebenarnya juga banyak perusahaan yang memang mereka itu ngasih sendiri. Ngasih sendiri. Jadi kayak ada perusahaan yang ngasih biaya transport aja. Ada karena kan banyak mobilisasi. Kayak contohnya aku banyak liputan kemana-mana gitu kan, dikasih biaya transport. Terus juga ada perusahaan yang emang mereka pengen gaji mereka aja gitu, pengen paid internship kan jatuhnya. Jadi walaupun kamu udah dikasih sama Kemendikbud, aku juga mau kasih lah kayak gitu kan. Itu perusahaan yang mantap, itu baik gitu. Dikasih, ada yang dikasihnya 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang nominalnya itu melebihi dari yang diberikan sama pihak Kemendikbud. Ada beberapa perusahaan, tapi memang perusahaan misalnya big company dan memang sudah besar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ya bisa masuk ke situ, keren. Tapi kembali lagi, jangan, menurutku jangan terlalu mengejar ke arah apa ya, aku mau nyari perusahaan yang ngasih duit juga deh kayak gitu, karena kan sebenarnya kalian sudah dapat dapat gaji, sudah dapat hak kalian dari Kemendikbud sendiri. Jadi kalau saya ada perusahaan yang memang ngasih itu anggap saja sebagai bonus, jadi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama teman-teman kayak gitu. Itu untuk biaya hidupnya sendiri ya. Pokoknya udah kecil lah ini apa namanya, program apa ya, benefit yang didapat dari MSIB. Kita dapat uang. Terus kalian juga betul, kalian juga di cover mobilisasinya juga. Jadi misalnya magangnya di luar pulau, itu kalian berangkatnya juga bisa naik pesawat dibayarin, pulangnya juga. Jadi kalian tidak mendayung dan terbang sendiri. Oke, siap. Terima kasih ya Rama. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan para teman-teman ya, supaya pada saat mendaftar ini tidak terjadi kesalahan, supaya uang yang kita dapat untuk berhasil lolos dari perusahaan tersebut itu juga gede gitu gimana? Kalau dari aku tadi ya, beberapa strategi yang udah aku mention buat teman-teman, yang strategi buat milih perusahaan tadi itu salah satunya. Terus juga sebenarnya dari pihak MSIB itu kan mereka provide banyak sekali info yang sebenarnya kita butuhkan untuk kita tuh biar bisa berhasil ya. Contoh kan kita mungkin masih ada banyak yang awam dalam penulisan CV, banyak sekali yang belum paham tentang gimana sih build portofolio atau gimana sih teknik wawancara yang baik itu kayak gimana, kan mereka banyak yang belum tahu ya. Jadinya pihak MSIB itu mereka kadang sering mengadakan agenda, ini ada meet jam sekian untuk kamu biar bisa belajar CV yang bagus, untuk bisa belajar gimana teknik interview yang bagus. Dan juga mereka mengadakan yang namanya parade mitra. Jadi dari situ kalian ditampilkan mitra-mitra yang ya walaupun nggak semua mitra ya, karena mitranya itu ada 10.000 kalau nggak salah, 10.000 lebih. Jadi beberapa mitra itu kalian ditampilkan di situ dalam suatu meet gitu, Zoom, terus kalian bisa nonton di situ, kalian bisa tanya juga tentang perusahaan tersebut. Jadi yang pertama adalah gali info yang sebanyak-banyaknya tentang MSIB itu sendiri dan apa yang kalian tahu kebutuhan kalian gitu loh. Ketika kalian belum bisa ini ya cari tahu tentang ini. Jadi tahu kebutuhan kalian, cari info sebanyak-banyaknya tentang MSIB, terus juga siapin berkas-berkasnya secara matang. Terus yang terakhir adalah ya tinggal apply ke perusahaan dengan strategi yang tepat itu ya teman-teman, seperti itu. Untuk biar bisa meminimalisir kesalahan, dan jangan lupa berdoa. Itu juga harus, itu hal terpenting ya guys ya. Yes, betul. Nah, ada juga nih Kak, ada yang bilang kalau misalnya soft skill itu lebih penting tuh daripada hard skill. Kalau dari Kak Rama tuh gimana nih? Kayak opinion soft skill lebih penting daripada hard skill ya. Kalau dari aku sendiri sepertinya dua hal itu tuh saling melengkapi ya. Karena kamu misal mau daftar perlu di posisi yang membutuhkan skill yang tinggi kayak data science atau yang berhubungan dengan IT. Kalau yang kamu hanya tonjolkan itu soft skill, padahal itu tuh kan butuh hard skill banget ya. Kamu bisa ngoding, kamu bisa mengoperasikan mengoperasikan mesin-mesin ya saya bilangnya, mengoperasikan perangkat-perangkat itu secara profesional dan cara mahir, kan nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan yang namanya soft skill kan. Jadi menurut aku antara hard skill dan soft skill itu imbang. Cuma mungkin begini, kalau hard skill itu kan dia bisa dipelajari seiring berjalannya waktu ya. Misalnya aku belum bisa ngedit nih, terus aku karena di perusahaan itu aku harus bisa ngedit, jadi aku bisa belajar tuh pas aku magang di situ. Tapi kalau soft skill tuh
menurutku lebih susah untuk di-build gitu loh daripada hard skill. Karena kalau hard skill kan bisa dipelajarin dari berbagai sumber kan. Tapi kalau soft skill itu harus pembiasaan. Jadi kayak harus kalian persiapan sebelumnya, kayak kalian itu manajemen waktunya gimana kan. Manajemen waktu termasuk dalam soft skill kan. Kalian kepemimpinannya gimana, kalian itu komunikasi ke sesama partner magang kayak gimana. Itu kan perlu yang namanya pembiasaan ya. Dan itu bisa dibangun pas waktu kamu magang, tapi kalau misalnya kamu udah membangun itu, membiasakan itu dari dulu, itu alangkah lebih bagus gitu, karena jalannya biar bisa lebih natural kan. Jadi soft skill itu memang mungkin bukan lebih penting, tapi soft skill itu lebih butuh waktu untuk membangunnya gitu ya. Jadi makanya orang-orang sih bilang soft skill itu lebih penting daripada hard skill gitu. Dan juga dari pihak perusahaan sendiri kan mereka juga pengen melihat apa ya namanya, attitude kamu tuh yang baik gitu kan, dan itu ada kaitannya dengan soft skill, mungkin seperti itu. Oh, makanya kalau misalnya di skill, bahkan di LinkedIn kan, aku notice tuh kayak dia beradaptasi, Iya betul, ada leadership gitu, itu ada kan. Oh, seperti itu guys. Nah, nanti nyambung ya sama yang kesalahan tadi. Jadi kita jangan mengandalkan cuma hard skill doang atau soft skill doang. Iya, benar-benar harus balance ya guys ya. Supaya peluang yang kita dapatin itu lebih gede gitu untuk lolos MSIB ya. Nah, terakhir nih ya, pesan dari Kak Rahma untuk teman-teman supaya bisa dapat peluang yang gede gitu untuk lolos MSIB. Pesan gitu ya? Iya, Pesan dari aku kalau biar bisa dapat, jadi pesan biar bisa, aku nggak akan menjamin berhasil atau tidak ya, tapi biar bisa teman-teman terapkan mungkin ya berani sendiri gitu ya. Maksudnya berani sendiri tuh teman-teman jangan bergantung sama yang lain. Bergantung itu dalam artian bergantung ke kalau kamu ikut aku juga ikut deh, kalau kamu enggak aku nggak jadi deh kayak gitu. Jangan ya teman-teman, karena kalian tahu kebutuhan kalian sendiri, kalian tahu tujuan kalian sendiri, jadi mantapkan tujuan. Kalau misalnya kalian merasa aku butuh deh daftar MSIB, aku butuh deh bisa merasakan experience untuk terjun ke dunia pekerjaan, aku merasa butuh itu, ya perjuangkan aja gitu, perjuangkan walaupun kanan kiri banyak yang gendoli ya istilahnya, kayak nah udah nggak usah aku kayak belum siap deh, aku udah nggak usah, yuk semester depan aja yuk kan karena peluang untuk ikut MSIB itu kan bisa 2 kali ya, jadi kadang udah yuk semester depan aja deh, aku semester ini belum siap. Nah kadang kan seperti itu kan, tapi ketika kok kalian ngerasanya kayaknya aku udah siap deh di semester ini dan aku udah tahu deh besok tuh konsekuensinya ketika aku ikut tuh kayak gimana, ketika aku ikut tuh nanti manfaatnya gimana, ketika kamu sudah paham itu semua, udah digasin aja gitu loh. Kayak gitu, jadi stand in your own feet ya, jadi kayak berdirilah di kaki kalian sendiri kayak gitu. Itu sih pesan dari aku, pokoknya cari info sebanyak-banyaknya tentang yang kalian butuhkan, dan kembali lagi jangan lupa berdoa. Pokoknya harus yakin sama diri sendiri ya. Yes, betul. Jangan sampai kepengaruh sama Betul, iya, dan upgrade value diri teman-teman, banyak pengalaman juga. Terima kasih Kak Rahma atas sharingnya pada kesempatan kali ini ya guys ya. Tadi benar-benar udah disebutin sama Kak Rahma, lengkap banget ya guys. Udah mulai dari CV, terus terkait personal branding juga ada, terus habis itu gimana sih caranya kita apply ke perusahaan yang kita bisa dapat peluang lebih gede gitu ya di perusahaan tersebut. Terus juga tentang survei kebinekaan itu masih ada apa enggak, dan tips interview, terus alumni di suatu perusahaan tertentu, terus juga ada hidup bulannya, terus kesalahan, terus ya pokoknya macam-macam tadi udah dibahas di awal ya guys ya. Nah, kalau boleh sekali lagi nih Kak, quotes untuk teman-teman saat inspiratif nih supaya lebih termotivasi lagi nih ya nonton. Apalagi sebentar lagi itu kan ada MSIB 7 ya. Gimana tuh Kak? Quotes-nya ada 2. Yang pertama adalah stand on your own feet. Diri di kaki kalian sendiri. Terus yang kedua adalah perjuangkan yang kalian impikan. Siap. Kayak Mario Teguh. Tapi udah susuk loh. Aduh. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Rahma atas sharingnya di podcast SOS Special of Shuttle kali ini. Pembahasannya benar-benar menarik banget, apalagi tentang magang, dan itu benar-benar hal yang diminati banyak mahasiswa, terutama mahasiswa semester atas ya guys ya. Oke, terima kasih banyak sama atas kehadirannya. Aku juga senang banget bisa memberikan sharing-sharing di podcast SOS Shuttle kali ini. Terima kasih banyak Safel, terima kasih banyak Shiva, Fisya. Terima kasih banyak Kak Rahma, dan teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan podcast SOS, dan sampai jumpa. Bye.